sukacita bagi kita pada pagi hari ini, kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan memulai ibadah kita. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Segala perkara, segala rencana, segala kerinduan kami letakkan semua ke depan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada jawaban. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang selalu kami sembah dalam hidup kami. Haleluya, amin. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, Berdiam di rumah-Mu Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu,
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Jemaat Tuhan katakan lebih baik satu hari. Biarlah jemaat Tuhan saja memberikan pujian ini. Mari kita katakan. Satu. Ini ungkapan kami pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Satu hari, amin Tuhan, di pelataran. Amin Tuhan, kami menyembah.
Tuhan kita Allah adalah Allah yang akan menjawab seru doa kita pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini mari jemaat Tuhan berkata-kata kepada Tuhan. Katakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Ini aku pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin aku sudah terlalu lama di tempat lain Bapa, tetapi pagi-pagi hari ini dan untuk selama-lamanya aku akan tetap di pelataran-Mu Tuhan. Aku akan menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Aku tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jaminan hidupku. Kami mau Tuhan lebih lagi di dalam-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Saat kami memutuskan untuk menjadi juru selamat dalam hidup kami, maka kami boleh mengatakan pagi hari ini, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Mari kita katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang mari rindukan Tuhan pada pagi hari ini. lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Katakan ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. sekali lagi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Mari kita katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, Katakan ku mengasihi-Mu Tuhan. ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat nama Tuhan. Sebelum menyanyi, katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus pilihanku. Yo. Katakan. Kau ku
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yuk Tuhan, maju. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tubuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sebentar, saya lihat masih dari sini. Bebaskan rohmu untuk menari buat Tuhan. Dalam lagu ini kita dikatakan kita tidak mau hidup untuk dunia ini lagi. Hidup kita sepenuhnya untuk Kristus. Amin. Yuk. Yuk semua katakan. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yuk semua coba Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tubuh kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu.
Yesus bukan sekedar pilihan dalam hidup kita, tapi sebuah jaminan pasti dalam hidup kita. Amin. Yuk katakan yuk. Kau kekuatanku, hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi yuk kita coba. Yuk. Penopang hidupku, Panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yo yo yo. Katakan yuk. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani jalani kehidupan. kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Musik memuji Tuhan, amin. Kau kekuatanku, nopang hidupku, dia panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Nopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng
lagi berikan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberi persembahan diakonia. Mungkin Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan bisa dilayani oleh Asher. Baik, kalau sudah semua, mari kita persiapkan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih setiamu, anugerahmu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, tuntun setiap langkah kami ya Tuhan untuk berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami di dalam sepekan ini Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan diakonia Tuhan untuk saudara-saudara kami yang memerlukan Tuhan. Kami bisa memberikan tali kasih ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati di dalam pekerjaannya, Engkau berkati di dalam rumah tangganya, kesehatannya maupun studinya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, ya Allah yang sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan dengan ucapan syukurmu. Katakan, Yesus, Kau sungguh indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
dengarkan suaramu. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yes, Lord. Selamanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sekap jiwa dan ragaku menyembah Yesus yang hidup. Haleluya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sekap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu Pujimu, ku mau menyembah, Yes, Lord. ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biar segala pujian hormat kami kembalikan hanya bagi Engkau, Tuhan. Ku selalu Yes, sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami serahkan kepada Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian,
kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami tahu Engkau sedang bergerak kepada setiap jiwa. Karena Engkau adalah Allah yang bersuka ketika setiap jiwa mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Oleh karena itu, dari kehadiran-Mu biarlah kami boleh mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan dengan kekuasaan-Mu yang maha tinggi. Urapi kami semua untuk dapat menangkap daripada isi hati-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini berkat yang indah daripada-Mu, Bapa. Bapa, kami percaya Engkau sedang beracara di tengah kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkan dan melaksanakan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saat ini kita bisa berjumpa kembali, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Tapi satu hal, tadi pujian pertama dikatakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena di tempat yang lain isinya cuma gosip, kata-kata yang tidak bermakna, kata-kata yang tidak membangun dan tidak membuat kita menjadi berbuah. Tetapi di pelataran Tuhan, saudara akan ditanam dengan kesuburan firman Tuhan dan saudara akan berbuah bagi kemuliaannya. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami memberikan tema khotbah kami adalah Tuhan memerintahkan untuk memberi. Saudara, jadi memberi itu bukan oleh karena jika kamu ada, jika kamu punya. Tapi pada saat tidak ada pun saudaraku, sedikit pun Tuhan bisa melimpahkan berkat-Nya. Karena itu suatu perintah. Setiap perkataan Allah itu mengandung janji, dan janjinya tidak pernah tidak ditepati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat nanti kedatangan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan memisahkan di antara kambing dan domba. Ini berbicara tentang apa? Tentang hewan di mana memiliki satu sikap. Hewan itu berbeda antara kambing dan domba. Dan ketika saat itu domba ditaruh di sebelah kanannya, kambing di sebelah kirinya, lalu sang raja yaitu Tuhan berbicara, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Apa bedanya kambing dan domba? Kambing berbicara tentang pribadi yang suka bertarung, suka menanduk. Saya rindu keluarga di tempat ini tidak ada seorang pun istri yang menanduk suami, tapi isinya cuma tunduk. Amin. Istri katakan tunduk 2, 3. Ya, kepada suami yang bijaksana. Saya percaya saudaraku, suami-suami yang takut akan Allah, dia adalah suami yang bijaksana. Yang percaya katakan amin. Sekarang pria katakan, aku siap bijaksana. 2, 3. Amin. Yang bersuka cita tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa ucapan sang raja? Haleluya. Tuhan memerintahkan kita untuk memberi. Memberi apa? Di dalam Matius pasal 25-40. Dan raja itu akan menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini berbicara tentang bagaimana domba adalah pribadi yang penurut, mudah digembalakan. Karena mengapa? Tuhan itu adalah pribadi yang hobinya memberkati. Saya percaya
ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita tidak dibuat berkekurangan. Banyak orang mengeluh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak, aku hari ini tidak bisa makan. Bapak, aku hari ini penuh dengan segala penderitaan. Tapi kami melihat anak-anak Tuhan yang takut akan Allah, hidupnya diberkati. Bahkan dilimpahkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Memberi. Saya bersyukur saudaraku pada hari ini, ada ulang tahun daripada 23 tahun gereja kita berdiri. Ketika saya masuk dari Bojonegoro ke tempat ini, ternyata saya bersama istri 23 tahun. Saya tidak terasa. Dimulai dari 5 jiwa. Saudara, dari 1 KM. Dan sekarang ini saya melihat ada berapa banyak anak-anak kita yang berbuah. Ada yang menggembalakan di kota-kota. Saya bersyukur kalau hari Natal mereka telepon, Bapak selamat hari Natal. Nanti saudara demikian juga di tempat ini. Engkau akan menyebar ke kiri dan ke kanan. Dan engkau adalah orang-orang yang menggembalakan jemaat Tuhan yang dikasihi. Amin. Itu saudaraku. Bukan terus ngumpul-ngumpul gitu saudara. Seperti Pak Arifin dia bilang. Aku adalah pengajar. Melahirkan tidak pernah habis. Oleh karena itu Tuhan katakan, hendaklah engkau memberi. Mengapa? Karena ketika kita memperhatikan kepada orang yang paling hina itu, kamu melakukannya untuk aku. Karena Tuhan datang untuk orang yang susah. Seperti saudara saya adalah orang yang susah gara-gara dosa ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini nanti ada beberapa ibu-ibu bersama pemuda dan tim yang lain mengadakan pemberian kepada orang-orang yang memerlukan untuk bagi sembako. Saudara bersuka cita? Saya dengar ada berapa banyak yang dibagi. Panitia berapa? Saya ingin tahu. Berapa jumlah? Pak? 75. Nanti bisa 500. Saudara bersuka cita? Ini baru awal. Nanti berikutnya lebih daripada itu. Beri, engkau akan diberi. Ketika engkau memperhatikan orang yang paling hina, engkau sedang memperhatikan Allah. Pemberianmu hari ini bukan pemberian oleh karena engkau bisa memberi, tapi ingat engkau sedang diperhatikan oleh Allah. Dia bersuka cita, engkau melakukannya untuk aku. Ingat, tidak ada seorang pun yang suka memberi semakin berkekurangan, tapi dia yang memberi akan berkelimpahan. Ada satu hal saudaraku yang saya perlu ceritakan di sini. Bagaimana Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kepada Sarfat. Karena waktu itu adalah kekeringan selama 3 tahun. Dan janda itu tidak mampu untuk makan bersama anaknya. Ceritanya begini. Ketika Elia datang ke janda Sarfat itu, perempuan itu berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudaraku, itulah penderitaan yang dialami janda Sarfat pada saat itu. Tetapi Elia sebagai seorang nabi yang dia tahu daripada hati Allah, yang dia peka dengan suara Tuhan, dia berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau lakukan, tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Janda
Jangan takut tentang kehidupanmu. Tuhan memperhatikanmu. Tapi lakukanlah perintahku. Lakukanlah firman Tuhan terlebih dahulu. Aku akan membuat engkau berkecukupan. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dibuatnya roti bundar itu diberikannya kepada Elia. Oh, roti itu bertambah. Dan akhirnya 3 orang Elia, anak dan perempuan itu berkecukupan makan sampai kenyang. Sampai 3 tahun tidak habis-habis dari apa yang dimiliki yang terkecil. Saudaraku, membeli yang terkecil daripada apa yang dimiliki janda itu terbesar bagi dia. Karena apa? Ketika dia saat ini memakannya hari ini, dia besok mati gak ada yang makan lagi. Tetapi oleh karena firman Tuhan yang hidup di dalam dirinya, saudaraku, minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Demikian juga saudara, ketika engkau memberi dengan ketulusan, oleh karena perintah firman Allah, maka engkau akan berkecukupan sampai engkau mengalami kenyang dan sampai keturunanmu. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berilah engkau akan diberi. Saya berpikir begini, mengapa Tuhan mengajarkan daripada kita tentang memberi? Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa dia adalah seorang anak yang dipercayakan oleh Bapa, diberikan kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapa memberikan contoh dengan ikhlas dan tulusnya hati sebagai anak yang dikasihnya dipercayakan kepada kita. Dan apa yang terjadi? Kehendak Bapa itu sempurna. Sampai hari ini kita menerima keselamatan daripada Dia. Haleluya. Saya berpikir saudaraku, sebagaimana Paulus berpikir. Ketika dia mendengarkan daripada setiap perkataan Yesus. Ketika dia melihat bagaimana kehidupan Yesus. Dia mendapatkan satu pengertian bahwa tujuan daripada setiap pemberian itu adalah mengajarkan kita untuk dapat mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Karena segala sesuatu yang kita punya, kita tidak punya miliki apa-apa, cuma titipan. Ketika Tuhan panggil saudaraku, kita nanti yang dikremasi jadi debu, yang dikuburkan menjadi tanah. Dan kita tidak menerima apa-apa lagi. Kecuali roh kita berjumpa dengan Bapa. Saat ini aja kita selalu berdoa, Tuhan, aku rindu berjumpa dengan Engkau. Tapi bagaimana ketika kita benar-benar berjumpa dengan Dia? Dan gak gampang untuk ketemu dengan Dia. Sebab Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna karena Papaku sempurna. Kesempurnaan saudara dan saya adalah bagaimana kita melaksanakan pemberian segala sesuatu yang kita punya. Saya ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari mentor saya, dari guru saya yang mengajari saya. Bapak Timotius Arifin. Suatu saat saya disuruh melayani seorang pengacara yang masuk penjara di Tabanan. Saya layani. Dan suatu saat dia minta kepada saya untuk memintakan uang kepada Pak Arifin. Saya tahu dari seorang sipir berkata, dia bohong Pak. Uangnya bukan diberikan obat karena dia alasan untuk beli obat. Karena dia punya penyakit diabetes atau asma, saya lupa. Saya bilang sama Pak Arifin, dia berkata begini, saya dikasih uang itu langsung. Langsung saya terima. Duh Pak, saya ceritakan. Uang ini bukan untuk sakit dia loh Pak. Dia itu bohong, dia bilang. Yang bilang itu sipir. Paling nanti digunakan ini nih. Dia katakan begini. Teguh, ya dia seperti bapak dan anak sama saya. Berikan karena hatiku ingin memberi dia. Saya kaget saudaraku. Mari kalau kita, dan saat itu saya berikan kepada dia. Dan hari itu saya menerima berkat yang sama.
bagaimana aku menemukan sesuatu yang paling inti daripada hati Tuhan. Apa? Memberi dengan tulus. Apa artinya? Kalau saudara dan saya dengan apa yang saudara punya memberi gak tulus, bagaimana bisa mempersembahkan kehidupan saudara? Halo. Kalau saudara pelit dengan keuangan saudara, saudara pelit dengan apa yang saudara punya, bagaimana bisa mempersembahkan kehidupan? Kalau saudara lihat di dalam Roma 12 ayat pertama dikatakan, persembahkanlah persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini berbicara bukan kehadiran saudara dan saya di tempat ini, tetapi merupakan penyembahan yang hidup, yang mau menaruh hidup kita. Di sini adalah selebriti, saudara pesta. Ketika saudara saat ini berhari-hari melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, di sini saudara bisa mengangkat tangan dan bersukacita bersama-sama membangun komunitas untuk menyembah Tuhan bersama. Tapi esensi yang sebenar dalam kehidupan saudara adalah bagaimana saudara menjadi penyembah yang benar. Kalau tidak lewat saudara saat ini memberi daripada yang terkecil ini saudara berikan, saudara tidak akan mampu mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Saya tanya, berapa banyak saudara siap untuk mempersembahkan daripada harta saudara yang terkecil untuk Tuhan? Yang siap angkat tangan. Oke, jujur. Yang jujur saudara berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Yes. Ketika saudara tidak mampu memberikan, tidak mau memberikannya, saudara sulit untuk memberikan hidup saudara. Angkat kedua tanganmu. Bapa yang baik, inilah awal Tuhan, titik balik di mana Engkau melihat anak-anak-Mu mempersembahkan kehidupan. Aku tahu bahwa perjalanan hidup kami adalah merupakan kehendak-Mu untuk kami melakukan yang terkecil, yaitu berkat yang kami terima. Untuk kami boleh persembahkan untuk orang-orang yang paling hina. Dan hari ini Tuhan, ajarkan kami lewat apa yang saat ini yang Engkau berikan bagi kami. Kami Tuhan rela mencerahkan hidup kami untuk mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih, aku percaya ketika kami mempersembahkan hidup kami setulusnya kepadamu, Engkau tidak membuat kami kekurangan. Engkau tidak akan membuat kami Tuhan saat kelaparan sebagaimana janda Sarfat dengan minyak dibuli-buli. Demikian juga ya Tuhan, roti di dalam tempayan itu tidak pernah habis. Demikian juga berkat yang Kau sediakan akan tidak pernah habis untuk anak-Mu dinikmati oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pemberian yang saudara berikan itu cuma pengajaran saja. Untuk saudara biasa memberi. Dan saudara ketika memberi Tuhan akan memberikan. Dan ketika kebiasaanmu untuk memberi, maka engkau akan mudah dan rela memberi hidupmu kepada Tuhan. Cuma latihan toh. Apa? Yang kita punya ini apa? Halo John, kamu milih apa John? Kita tidak milih apa-apa. Milik Yesus sajalah paling jami. Yes. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu ada 4 prinsip yang perlu kita pelajari untuk kita dapat memberi. Pertama, jika kita memberi jangan berharap untuk menerima kembali. Aku tak memberi. Nanti siapa tahu suatu saat aku kekurangan, Dia akan memberikan kepada saya. Saya katakan, jangan berharap. Firman Allah berkata demikian, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berapa banyak saudara diberi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menuntut saudara? Tidak pernah. Ini membuktikan apa? Keikhlasan saudara. Saudara diajarkan untuk hidup dalam keikhlasan. Untuk memberikan sesuatu. Karena Allah itu adalah yang murah hati. Ketika Tuhan murah hati saudaraku. Untuk memberkati saudara. Dia tidak pernah menuntut. Inilah standar yang tinggi yang perlu kita ambil. Sebagai standar apa? Hati yang mengasihi seseorang. Haleluya.
Standar orang yang mengasihi, dia adalah orang yang memberi. Karena mengapa? Orang yang memberi itu memiliki hati belas kasihan. Karena ketika kita memberi, ada hati yang tersentuh oleh karena mereka mengalami kekurangan. Haleluya. Jadi belas kasihan adalah bicara engkau merasa sedih jika orang itu mengalami penderitaan. Ada kata-kata yang indah yang perlu kita mengerti. Menjadi kaya bukanlah tentang berapa banyak yang kau miliki, melainkan berapa banyak kamu sudah memberi. Engkau dianggap kaya, itu bukan seberapa besar harta kekayaanmu, bukan seberapa besar aset saudara, tetapi seberapa besar banyaknya kita memberi kepada seseorang, terlebih kepada yang hina. Mari kita perhatikan. Hari ini saya melatih anak-anak pemuda belajar belas kasihan. Bagi nasi kotak di pinggir-pinggir jalan. Nanti ada anak 13 saudaraku, pakai kaos merah lalu ada rok tabanan, jangan kaget. Itu adalah anak-anak saudara. Dia ada 6 titik yang dia ada di sana. Dia akan bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak pemuda. Apa maksudnya? Untuk melatih bermurah hati. Untuk melatih mereka melihat orang yang layak untuk diberi. Saya katakan, lihat mereka. Yang layak kau beri. Orang yang meminta-minta. Mungkin saat ini engkau tahu Gojek yang saat itu sedang lesu. Mungkin saat ini engkau tahu orang yang saat itu lunglai. Kasih dia. Saya latih. Dan anak saya suruh awasi dia. Dan libatkan kepolisian. Dan saya percaya ketika anak kita nanti semua adalah orang-orang yang murah hati. Oh, karya Allah di tempat ini akan terjadi luar biasa. 1% tabanan bagi kemuliaan Tuhan. Yes. Karena dunia membutuhkan orang yang bermurah hati, saudara. Bukan orang pelit. Haleluya. Mengapa saya mau berani berteriak sendiri ke sini? Karena saya datang dari Bojonegoro ke tempat ini juga dari nol. Dan cuma satu yang saya lakukan. Apalagi sedang perintisan gereja. Kalau saat ini dalam perintisan gereja saudara nggak mau memberi, nggak mungkin bisa berhasil. Karena saudara dan saya diajarkan Tuhan untuk bermurah hati. Ketika engkau tidak belajar murah hati, maka engkau tidak akan menemukan jiwa-jiwa. Oleh karena itu saya berkata kepada Gembala KM, belajar murah hati. Engkau akan menemukan jiwa-jiwa yang saat ini akan dipakai Tuhan untuk berbuah dan bertumbuh bagi Tuhan. Amin. Belajar murah hati. Gembala-gembala KM saya minta belajar murah hati. Haleluya. Demikian juga kita semua. Nah, saudara, jadi bersukacitalah engkau dalam memberi kepada seseorang. Dan jangan punya motivasi apapun kecuali cuma satu, ikhlas. Jangan perhitungkan. Apa yang kau beri jangan perhitungkan. Wah, kalau ini sedikit saja. Wah, kalau ini yang banyak. Saudara, itu ada motivasi. Hati-hati. Kalau engkau sudah memberi, ya sudah beri. Tak peduli. Siapapun. Siapapun. Saudaraku, pernah ada seorang hamba Tuhan yang memangnya dia sudah kaya. Tapi ketika saya diperintahkan memberi, berikan dia. Saya berikan saudaraku. Saya kirimkan kepada beliaunya. Dan pada saat itu kami didoakan. Diberkatilah pemberianmu. Dan saya sampai hari ini tidak kekurangan. Karena aku tahu
Seperti janda Sarfat memberikan kepada Elia. Dan Elia makan. Demikian juga janda Sarfat tidak kehilangan berkatnya. Oleh karena itu jika engkau memberikan hamba Tuhan jangan takut. Ketika itu diperintah Tuhan, jalankan. Karena itu adalah amanah. Dan engkau tidak akan mengalami kekurangan. Bukan saya meminta loh saudara. Ini firman Tuhan. Tapi kalau saudara yang sudah memberi kepada saya, diberkatilah saudara sekalian. Haleluya. Karena kami ini saudaraku, ketika kami berpakaian, kami bersepatu, ini cuma satu saudaraku, bayarnya cuma satu. Alhamdulillah. Haleluya. Jadi yang saya pakai ini pemberian-pemberian saudara. Saya bersyukur semua itu. Haleluya. Oleh karena saya rindu memberikan teladan pada saudara, jangan takut jadi hamba Tuhan kalau saat itu kekurangan. Istri saya dulu juga pernah ketakutan, Pak, kalau aku jadi hamba Tuhan, Pak, engkau tinggalkan pekerjaan ini, Pak, lalu aku besok makan apa? Jawabnya sekitar 6 bulan saudara yang dikasih Tuhan. Kalau memang betul Papa dipanggil hamba Tuhan, aku minta tanda dulu. Dia bilang, oke, enggak apa-apa. Saya tunggu 6 bulan, ketika benar ada tanda, hambanya ini langsung melepaskan pekerjaan. Dan sampai hari ini saudaraku ternyata Tuhan tetap memelihara. Kalau Elia aja lewat janda Sarfat diberkati, apalagi saudara dan saya. Lebih daripada mereka. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus, haleluya. Tapi saya lihat masih ada yang tidak percaya ini. Oh mosok Pak? Iya Bapak lah aku. Tuhannya podo. Aku menyembah Yesus. Saudara juga menyembah Yesus. Di sini ada nggak yang nggak menyembah Yesus? Angkat tangan. Kalau saudara menyembah Yesus, saya menyembah Yesus. Tuhan buat begini. Saudara juga akan dibuat lebih daripada saya. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu ingatkan satu sama lain, katakan, jangan pelit, tuding saudaraku. Ayo, tuding. Jangan pelit, ayo. Haleluya. Yes. Yang kedua, jika memberi adalah sesuatu bukti bahwa kita ini mengasihi, membangun hati yang kasih, punya empati. Orang yang tidak punya empati itu pelit saudaraku. Ya. Jadi orang yang punya empati itu penuh belas kasihan. Seperti Tuhan, seperti Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, seperti Abraham, satu-satunya anak yang dikasihinya. Orang Jawa yang digadang-gadang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ternyata, umatku memerlukannya. Dilepaskannya ke bumi. Supaya kita tidak mengalami binasa. Dan kita mengalami kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan memberikan teladan bagaimana kita memberi nyawa anaknya. Sebagaimana bukti kasih. Haleluya. Jika Bapa tidak mengasihi kita, tidak mungkin Dia menyerahkan anaknya saudara. Tidak mungkin Yesus turun ke bumi. Haleluya. Ini benar-benar Tuhan itu mengajarkan kita tidak menjadi orang yang paling pelit di dunia saudara. Bahkan ada tamu aja saudaraku minum gak dikasih saudara. Terlalu saudara. Maaf. Berikan seteguk air kepada orang yang datang kepadamu. Itu satu penghormatan bagaimana hati kasihmu ada padanya. Karena kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih itu, tapi karena kasih Bapa Dia berikan. Luar biasa. Mari kita belajar dari teladan itu. Kasih itu adalah memberi. Ada kata-kata hikmat. Memang seseorang dapat memberi tanpa mengasihi. Hei, aku akan nyumbang foto nanti tak masuk ke medsos. Supaya orang tahu bahwa aku memberi dengan jumlah 2 miliar.
Tibake kosong. Saudara tahu itu? Pencitraan. Jangan memberi oleh karena pencitraan. Tetapi mari kita memberi berdasarkan kasih. Tetapi tidak seorang pun dapat mengasihi tanpa memberi. Jika hatimu dipenuhi dengan kasih, Allah adalah kasih. Jika saudara dan saya di dalam dirimu ada Allah, maka kasih itu terbangun. Dengan sendirinya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan? Yaitu kasih, di mana saudara bisa memperhatikan orang-orang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang ke dalam kesulitan, engkau memiliki empati untuk mereka yang saat ini terpuruk. Dan saudara mengulurkan tangan, bukan menutup tangan. Orang yang punya kasih itu mudah turun tangan. Dia akan bersikap untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Saya pernah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu itu saya ada di dalam restoran. Di depan restoran ada kecelakaan, biar gitu. Orang di sekitar jalan itu loh, cuma melihat semua. Saya langsung makan saya taruh, saudaraku. Dan saya keluar, saya junjung sampai ke pinggir jalan. Saya kaget. Kasihan orang terkapar, malah dilihat tidak ada yang mengangkat. Nanti ada polisi, nanti harus polisi. Kesuwen saya bilang gitu. Kan macet jalan saudara. Akhirnya saya pinggirkan. Setelah itu baru telepon polisi. Saudara belajar tanggap. Belajar sikap. Dan orang yang tanggap dan punya sikap itu dimulai dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang ada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang penuh dengan kasih. Bukan Allah yang saudara cuma sebut-sebut tetapi tidak bermakna bagi kehidupan kita. Tapi Allah yang kita sebut dan dia bermakna untuk membangun kita menjadi berbuah. Berbuah apa? Berbuah kasih, memperhatikan orang yang hina. Amin. Haleluya. Jika seseorang memiliki kasih, dia tidak akan mungkin tidak memperhatikan orang lain. Karena itulah Allah. Saudaraku, yang ketiga, perlunya menyadari bahwa yang kita berikan berasal dari Tuhan. Jangan sombong apa yang kita punya. Saudara bisa bersaksi, aku punya rumah dari gini. Boleh bersaksi. Tapi coba renungkan apa yang saat ini kau dapatkan. Baik itu dari pekerjaanmu, baik itu dari pemberian seseorang. Adakah engkau merasa bahwa Tuhan ini adalah milikmu, bukan milikku? Daud berkata demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Dia dipercayakan bangsa. Siapa dia? Itu bukan punyaku. Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi kalau saudara sudah memberikan kepada persembahan, jangan merasa hebat. Enggak, memang itu punya Tuhan. Kadang-kadang malah kita yang mencuri punya Tuhan, saudara. Perpuluhan aja kagak. Amin. Ayo, fair. Biasanya pendeta sulit untuk berbicara tentang perpuluhan, tapi saya belak-belakan karena saya sendiri juga perpuluhan. Cek. Ayo kita semua perpuluhan. Karena ini adalah untuk melatih kita supaya kita memiliki hati empati, supaya pergerakan gereja ini semakin dipercayai Tuhan lebih lagi. Kalau kemarin kita dikirim berapa itu? 28 juta dari Amerika. Nanti ada 100 juta akan Tuhan kirimkan dari Amerika juga. Amin. Karena saudara bisa dipercaya. Bagikan orang-orang yang paling hina. Hari ini masih pembukaan toh. Nanti lihat. Ada yang lebih besar saudara akan terima. Tuhan ketika melihat kita bisa dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan lebih besar. Itu adalah dalil. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud.
Dia dipercaya daripada 5 domba yang dipercayai saudaraku oleh Tuhan untuk menggembalakannya. Dan dia bisa mengamankan. Akhirnya apa? Dia dipercayai satu bangsa. Dan dia mampu mempersembahkan sukarela seperti ini. Aku tahu bisa mempersembahkan yang terbesar. Tapi ini bukan punyaku, bukan punya bangsaku. Tapi ini adalah milikmu sendiri. Jadi saudara ketika memberi sedekah kepada orang lain, itu bukan punyamu. Jangan cari citra diri. Itu punya Tuhan, saudara cuma disuruh nyalurkan. Amin. Saudara ingatkan satu sama lain, kamu cuma disuruh nyalurkan toh. Ayo tujuk. Kiri kanan saudara, kamu cuma disuruh nyalurkan toh. Yang kuberikan ini cuma aku menyalurkan punyamu Bapa. Aku tidak punya apa-apa. Oleh karena itu ketika roh itu berkata, berikan, beri. Karena itulah roh Tuhan dan itu kehendak Tuhan. Amin. Jangan cari pencitraan ketika engkau memberi. Engkau cuma jadi penyalur. Yang percaya katakan amin. Saudara, banyak saudara setuju bahwa kita hanya penyalur daripada berkat Tuhan. Yang setuju angkat tangan. Ayo kita bertanya. Kita hanya penyalur. 2, 3. Penyalur milik Tuhan. Aku bersuka cita menyalurkan yang miliknya Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya saudara. Yang keempat. Pemberian kita membuat kita bertumbuh dan berbuah dalam iman. Orang yang memberi akan diberi. Orang yang bermurah hati, dia tidak akan mengalami kekurangan. Karena seperti Bapa yang bermurah hati. Amsal 21:26 berkata demikian. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Karena dia tahu, orang benar itu tahu bahwa itu yang dia miliki bukan miliknya. Orang benar itu mengerti bahwa dirinya cuma penyalur, bukan pemilik. Orang benar itu tahu bahwa tugasnya cuma memberi, memberi dan memberi. Tanpa berharap sesuatu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita perlu sadar. Dari akhir khotbah ini saya katakan. Mari kita baca. 2, 3. Kita hidup dengan apa yang kita dapatkan. Tetapi kita hidup juga dengan memberi. Engkau hidup juga daripada apa yang kau dapatkan. Saya ingat saudaraku. Ketika saya ke Israel. Saya datang ke Laut Mati. Laut Mati itu cuma menampung daripada air dan tak pernah disalurkan kemana-mana. Akhirnya apa? Laut itu kotor, asin. Tapi kalau saudara saat ini ngampung di sana, saudara masuk ke air itu. Saudara terapung sendiri karena garamnya itu terlalu besar. Tapi tidak berfungsi. Jadi orang beli itu tidak berfungsi, saya katakan. Engkau cuma menampung saja tanpa menyalurkan. Tidak berfungsi. Tetapi saudara lihat Danau Tiberias. Maka mengalirlah sungai Yordan itu mengairi Israel. Dan Israel menjadi subur. Ini membuktikan bahwa ketika danau itu musim hujan. Dia penuh dengan dia mendapatkan daripada air itu. Tetapi dia juga memberikan lewat sungai Yordan untuk mengairi daripada Israel. Apa yang terjadi? Israel bertumbuh subur. Pohon anggur di sana begitu subur. Dan saya bawa pulang kurma yang begitu manis dan diekspor ke Eropa. Besar-besar, enak tenan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbuahlah yang bisa dinikmati orang lain. Cuma satu, bagaimana caranya? Engkau memberi.
Karena hidupmu bukan saja oleh karena engkau mendapatkan dari pekerjaanmu, dari usahamu, dari pemberian orang. Tetapi juga dari apa yang saudara lakukan, yaitu apa? Memberi. Berilah maka aku akan diberi. Oleh karena itu, mari aku berdoa buat saudara panitia yang hari ini akan berangkat setelah kebaktian ini. Untuk memberikan sembako kepada mereka, orang-orang yang saudara lihat. Diberkatilah kalian. Mari kita akan berdoa buat panitia ini ya. Tundukkan kepala. Bapakku yang baik, hari ini adalah hari yang indah buat kami untuk meneladani bagaimana kami memberi. Haleluya. Biarlah pemberian kami ini melatih kami untuk semakin kami bertumbuh dalam iman. Bukan saja memberikan daripada harta, tetapi hidup kami kepada Engkau Tuhan, mempersembahkan hidup yang berkenan sebagai ibadah kami yang sebenarnya. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sedang saat ini melaksanakannya. Bahkan mereka yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Mereka akan dilimpahkan. Demikian juga anak-anak muda. Lewat daripada pemberiannya, dia belajar untuk empati melihat orang yang berkekurangan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Berkati mereka dan jemaat-Mu yang hadir saat ini. Yang menerima dan yang memberi, Engkau berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan musik kembali, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Musik kembali. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Berikan kami hati untuk memberi Bapa. Berikan hati kami untuk memiliki empati kepada orang-orang. Persiapkan perjamuan suci saudara. Haleluya. Haleluya. Inilah klimaks pemberian kita. Pujian ini renungkan. Ini lagu lama. Dan lagu ini yang menginspirasi kami sampai hari ini untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku,
sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan tuh ingin memakai saudara sebagai alat. Jadi kalau saudara memberi, itu saudara dipakai Tuhan untuk menjadi alat. Untuk memperhatikan jiwa-jiwa. Demikian juga ketika saudara memberi hidupmu kepada Tuhan, mempersembahkan hidup pada Tuhan. Itu saudara dipakai alat untuk bawa keselamatan jiwa-jiwa. Dan jadi pertanyaan saudaraku, kapan saat ini Tuhan aku bisa menjadi alatmu? Awali hari ini jangan menjadi orang pelit. Belajar memberi. Seperti janda Sarfat yang besok akan mati ketika dia berikan kepada Elia. Tetapi dia percaya Tuhanku akan memberkati aku. Oleh ketaatan itu dan dia tidak kekurangan. Oleh karena itu bersukacitalah ketika engkau memberi. Amin. Haleluya. Yes. Oh, hanya ini. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidup, jiwa dan ragaku sangat ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Renungkan ketika engkau mengangkat roti, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai anak tunggal Bapa yang tubuhnya dipecahkan. Bapa yang rela memberikan anaknya. Bapa yang rela memberikan daripada putra yang tunggal yang dikasihinya. Ini sebagaimana pengajaran buat kita. Relakah kita memberikan dengan ikhlas apa yang kita punya kepada orang yang hina? Karena engkau sedang memperhatikan Bapa. Haleluya. Ketika itu dia mengambil roti, dipecahkan, diberikan kepada muridnya. Terimalah, makanlah. Inilah dagingku. Jadikanlah peringatan akan aku untuk keselamatan jiwamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku untuk keampunan dosa-dosamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah dia. Ucapkan syukur pada dia. Minta roh memberi. Minta roh memberi. Lepaskan roh kepait, roh pelit dalam diri saudara. Yes. Haleluya. Oh.
Bapa, terima kasih. Tuhan. Taruh roh memberi kepada anak-anak-Mu. Berapa banyak saudara rindu untuk memiliki roh memberi? Angkat kedua tanganmu, kami akan berdoa. Tuhan, mereka yang mengangkat tangan, yang rindu untuk menjadi pemberi-pemberi yang baik, yang menyalurkan berkat-Mu. Berkati mereka, sehingga mereka tidak kekurangan. Dan mereka tidak kekurangan apa yang akan diberikan. Karena kami tahu, Engkau bukan melihat barang yang diberikan, tetapi melihat hati yang tulus mereka untuk mengajari, mempersembahkan yang tulus juga di hadapan-Mu. Mereka adalah orang-orang yang mampu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati suatu keuntungan. Oleh karena taruh ya Tuhan firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji Engkau, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Saatnya kita bersahabat bersama-sama untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa yang penuh kasih, ya Allahku, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. 23 tahun Tuhan, tiang awan dan tiang api-Mu membawa gereja ini ya Tuhan, untuk menuju dalam kesempurnaan Tuhan. Tuhan, semua ini hanya oleh karena tuntunan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh gereja-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban. Gereja yang berdampak Tuhan, dan gereja yang mau memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sudah Kau nyatakan Tuhan kepada seluruh penetua-penetua kami, hingga sampai hari ini ya Tuhan, gereja-Mu boleh berdiri tegak oleh karena kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, berkati penetua-penetua kami yang ada Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Engkau terus menambah-nambahkan hikmat-hikmat-Mu Tuhan kepada seluruh penetua kami yang ada Tuhan. Bapa, terlebih pada gereja-Mu di tempat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pimpinan-Mu ya Tuhan, yang sudah Kau nyatakan kepada Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Sampai detik ini ya Tuhan, gereja-Mu tetap boleh menjadi satu jawaban Tuhan bagi setiap umat. Ini hanya oleh karena tuntunan-Mu Tuhan. Ini hanya oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Bapak, kami terus membawa gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi gereja yang selalu Tuhan untuk memberi kepada setiap jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan terus gereja-Mu ini menjadi saksi Tuhan di mana kami berada, terlebih di kota kami Tabanan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, lewat gereja-Mu ya Tuhan, yang siap untuk memberi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah kota Tabanan kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau terus memberkati hamba-Mu Bapak Teguh sebagai gembala sidang kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah tidak kekurangan satu hikmat apapun Tuhan. Engkau terus melimpahkan Tuhan hikmat-hikmat-Mu kepada hamba-Mu. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat terus menuntun daripada setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terus Tuhan, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu
Kami percaya ya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan. Biarlah Bapak Presiden kami boleh tegak terus Tuhan, membawa rakyat seluruh Indonesia Tuhan untuk mencapai adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan kepadamu Tuhan. Bapa, sungguh kami tidak bisa membalas dengan apapun Tuhan. Dengan apa yang sudah kau kerjakan Tuhan di gerejamu, terlebih buat Indonesia. Hanya kami mampu berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena inilah hati kami yang mengasihi daripada bangsa Indonesia Tuhan. Gerejamu yang mengasihi Tuhan. Yesus, kami mohon Tuhan kuasa-Mu tidak berhenti sampai hari ini. Biarlah kuasa-Mu terus Tuhan membawa gereja ini Tuhan. Membawa gereja ini menuju dalam kesempurnaan. Gereja ini ya Tuhan boleh menjadi jawaban bagi setiap umat Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan yang selalu ingin memberi. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus bekerja Tuhan. Roh-Mu terus bekerja atas gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, inilah bagian daripada ibadah kami siang ini ya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan ya Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan hati yang sukacita ya Tuhan. Seberapapun yang kami akan beri ya Tuhan. Inilah yang sebenarnya yang ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memberi ya Tuhan, berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan hati yang sungguh, dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua berdiri. Mari Bapak angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
Tuhan akan mediakan roti untukmu. Engkau tidak akan kekurangan dan engkau tidak akan lapar oleh karena Tuhan memperhatikan engkau. Biarlah engkau pulang dengan iman yang bertumbuh. Biarlah engkau pulang bersama berkat Bapa. Diberkati ketika engkau datang, diberkati pulang engkau tinggalkan tempat ini. Dan biarlah kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus akan memperlimpahkan berkat-berkat daripadamu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita yang percaya menerima berkat-berkat bersama. Amin.